Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita kembali insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Masail Jahiliyah. Kita masuk pada pembahasan bab yang ke-48 dan sekaligus 49 dan 50. Yang ketiganya merupakan tema yang berkelanjutan berkaitan dengan kufruhum bi ayatillahi, kekafiran mereka atau pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala satu di antara perbuatan orang kafir untuk mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para nabiullah alaihi salatu wassalam. Seandainya mereka menggunakan akal mereka dengan baik-baik, tidak ada yang bisa mereka ingkari. Karena tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terlalu jelas apa yang nampak di depan mata mereka. Ayat-ayat Allah ada yang sifatnya kauniyah, ayat yang ada di bentangan alam semesta. Maka manusia dengan logikanya tentu tidak akan bisa mengingkari keberadaan tentang ayat-ayat yang ada di alam semesta. Yang kita pun oleh Allah diperintahkan banyak untuk merenungi berbagai macam tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta tersebut. Sehingga banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatakan wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayati dan seterusnya. Penciptaan langit dan bumi, kemudian penciptaan manusia dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah di antara ayat yang matluwah, ayat yang dibacakan, yaitu wujudnya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, sesungguhnya Nabi datang dengan mukjizat. Mukjizat sebagaimana namanya mukjiz yang melemahkan. Mukjizat ini perkara yang mengungguli sesuatu yang paling unggul di zamannya. Sehingga tidak bisa manusia mengingkari mukjizat yang ada. Mau tidak mau mereka membenarkan datangnya mukjizat. Akan tapi kekafiran adalah kekafiran. Sampai Allah katakan walau ja'at kullu ayatin. Walau seandainya datang pada mereka segala ayat. Ayat Allah yang sangat gamblang, totalitas. Mereka tidak bisa mengingkari lagi ayat tersebut. Tapi kekafiran menjadikan mereka la yu'minun. Mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong, angkuh, yaitu menolak kebenaran yang datang pada mereka walaupun mereka melihat itu sesuatu yang hak. Tapi kesombongannya itu membuat mereka menolak kebenaran tersebut. Walaupun sungguhnya mereka tidak bisa mengingkari kebenaran yang datang itu. Kelak di akhirat, kematian mereka, ruh mereka, la tufattahu lahum abwabus sama. Pintu-pintu langit tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak dan mereka tinggal mengalami kesengsaraan demi kesengsaraan, fase demi fase, semenjak saat kematiannya. Walladzina kafaru bi ayatillah wa liqa'ih ulaika
ya isumi rahmati. Orang-orang yang mereka mendusta, mengingkari ayat-ayat Allah dan hari pertemuan dengan Allah Ta'ala, mereka itu orang-orang yang mereka itu telah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para pemirsa, sesungguhnya pengingkaran mereka berangkat dari sikap istikbar, sikap sombong. Sehingga mereka walaupun jelas-jelas kebenaran, mereka tolak. Abu Jahal dan kawan-kawan bahkan ada kerinduan mendengarkan Al-Quran. Mereka pernah secara sembunyi-sembunyi mendengarkan Al-Quranul Karim. Mereka terkagum dari berbagai sisinya. Dan memang Al-Quran kata Allah, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfih. Tanzilu min hakimin hamid. Al-Quranul Karim, kitab yang dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak bisa kebatilan memasuk ke dalam Al-Quran dari arah manapun dengan penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran turun dari Allah yang maha bijak lagi maha terpuji. Mengingkari al-haq, mengingkari kitab Allah. Ada yang sifatnya jumlatan, keseluruhan, total mereka ingkari. Tidak ada satupun yang mereka benarkan. Betul-betul hati mereka tertutup untuk membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang mengingkari sifatnya adalah sebagian. Mengimani kitab yang datang dari Allah Ta'ala tentu menuntut mengimani total. Bagaimana dia mengimani Allah, zat yang menurunkan Al-Quran. Lalu mereka mengingkari sebagian dan mengimani sebagian. Model mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab, ini adalah modelnya orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang Allah tegaskan tentang mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfurun bi ba'din. Apakah kalian mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab? Dan sebagaimana motif. Mereka mengingkari agama keseluruhan atau sebagiannya. Di balik itu, motif yang paling kuat itu diantaranya adalah motif kehidupan dunia. Harta, kekuasaan, ketenaran, masa, ketokohan, itu yang sering menjadi pertimbangan paling utama. Sehingga tidak bisa mereka pasrah total, bleng. Para pemirsa, di antara kaum muslimin, demikian juga ada seperti itu. Firaqud dhalah, ahlul bidah, model keimanannya seperti model Yahudi. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab. Yang cocok mereka ambil, yang tidak cocok mereka buang. Sering disebut dengan istilah yaitu ahlul ahwa. Kenapa? Cara beragamanya itu mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti wahyu. Bedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ahlus sunnah benar-benar taslim dengan nas, taslim dengan wahyu. Bagaimana bentuk taslimnya itu? Kalau itu berkaitan dengan khobar, penghabaran tentang perkara-perkara yang gaib, yang di luar jangkauan akal manusia, pemberitaan tentang nama dan sifat Allah, pemberitaan tentang surga dan neraka, pemberitaan tentang perkara-perkara gaib yang lainnya, at-tasdiqu, yaitu membenarkan, tidak membantah, tidak berusaha untuk mencari-cari, yaitu kesesuaian dengan akal dan perasaannya, dia benarkan. Apa yang Allah sampaikan pasti benarnya, dan kalau dia belum bisa menjangkau akal dia yang terbatas.
Kalau itu berkaitan dengan perintah dan larangan, apa itu bentuk taslimnya? Sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Ahlul bidah ketika mendengar berita-berita, khobar-khobar yang akal mereka serasa susah menerima, maka dia tolak. Ada yang menolaknya terang-terangan, ada yang menolaknya dengan cara yang lebih halus. Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Asy'ariyah menetapkan nama, menetapkan sebagai sifat, menolak sebagai sifat dengan cara ditakwil. Ini contoh diantaranya model-model yang masuk dalam kelompok yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'din. Seorang mukmin selayaknya menerima total, taslim terhadap apa yang datang dari Allah Ta'ala. Maka seorang salaf mengatakan, minallahi ar-risalah wa ala rasuli al-balagh wa alaina at-taslim. Risalah itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kewajiban Rasul menyampaikan risalah. Dan kewajiban kita adalah taslim, menerima, yaitu risalah. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita, yaitu memiliki keimanan yang lurus, tidak kemasukan pengingkaran dalam bentuk apapun, karena kesempurnaan iman seorang mukmin terletak pada sikap taslimnya terhadap apa yang datang dari Allah SWT. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.